Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khair Istiqomah dari kelompok 13. Kami akan membahas tentang giro syariah. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya giro syariah. Secara khusus bahwa dalam peraturan perbankan syariah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yaitu giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya itu dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek biliat giro, sarana perintah pembayaran lainnya, ataupun dengan perintah pemindah bukuan. Simpanan giro sebenarnya di sini bukanlah merupakan suatu simpanan untuk mendapatkan hasil bunga, melainkan semata-mata dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, pemilik rekening giro umumnya adalah perusahaan ataupun pihak yang memiliki kegiatan yang membutuhkan alat pembayaran dalam bentuk cek. Bagi bank, sumber dana giro ini merupakan sumber dana yang berbiaya rendah. Namun karena sifat penarikannya, bank harus benar-benar dapat mengikuti perilaku nasabah gironya, terutama nasabah utamanya atau primary customer, karena mobilitas dana yang bersumber dari giro ini sangatlah tinggi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pola manajemen likuiditas bank tersebut. Produk giro yang diperbolehkan oleh fatwa MUI dan yang sesuai syariah ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah wadiah atau titipan dan mudharabah atau bagi hasil. Penggunaan giro bertujuan untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi tanpa perlu menggunakan uang tunai. Giro di sini merupakan sebuah titipan dari pihak ketiga yang disimpan kepada bank, yang nantinya dapat ditarik sewaktu-waktu atau sesuai kesepakatan. Dalam praktiknya, prinsip wadiah lebih sering digunakan karena tujuan utama dari nasabah dalam menggunakan giro ini adalah untuk memudahkan dalam kegiatan pembayaran, bukan untuk mencari keuntungan. Selain itu, dalam prinsip mudharabah akan sulit menarik sewaktu-waktu karena memerlukan jangka waktu yang cukup lama untuk menentukan laba atau rugi. Adapun prinsip-prinsip giro syariah. Prinsip operasional syariah yang ditetapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Dalam produk rekening giro dibedakan menjadi dua, yaitu giro berdasarkan prinsip wadiah dan giro berdasarkan prinsip mudharabah. Saya akan menjelaskan tentang berdasarkan prinsip wadiah. Di sini dalam perbankan syariah dikenal dengan adanya berupa giro wadiah dan giro mudharabah. Namun demikian dalam prakteknya bahwa giro wadiah lah yang paling sering digunakan, mengingat bahwa motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam hal lintas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian wadiah sendiri yaitu akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang. Di samping itu, apabila prinsip mudharabah yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan, mengingat sifat dari akad mudharabah yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan utang dan rugi, sehingga hanya produk berupa giro wadiah yang dikenal dengan sistem perbankan syariah. Selain itu, menurut Abdul Ghaffar bahwa giro wadiah yaitu bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliat giro, sarana perintah lainnya, ataupun dengan cara pemindah bukuan yang berdasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu, nasabah tidak dapat keuntungan berupa bagi hasil, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yadhamamah dan wadiah al-amanah. Dalam wadiah yadhamamah yaitu pihak bank selaku pemegang titipan boleh menggunakan uang ataupun barang yang dititipi dan bertanggung jawab atas keutuhan dari harta titipan tersebut.
Sedangkan dalam wadiah amanah, bahwa pihak bank selaku pemegang titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipi, sehingga pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab atas terjadinya resiko yang menimpa barang titipan tersebut. Adapun mekanisme dalam giro wadiah adalah sebagai berikut, bahwa yang pertama, dalam hal ini bank sebagai tempat menerima titipan baik dana maupun barang dari nasabah. Terus yang kedua adalah apabila dana yang dititipkan digunakan atau dimanfaatkan, maka nasabah sebagai pemberi pinjaman dan bank sebagai pihak yang menjamin. Terus yang ketiga, bank tidak berhak memberikan janji imbalan yang akan didapatkan oleh nasabah apabila nasabah menyimpankan dana ataupun barang di bank. Terus yang keempat, bank diperbolehkan memungut biaya dari nasabah sebagai biaya administrasi atas pengelolaan terhadap rekening milik nasabah seperti biaya materai, biaya cetak laporan, dan sebagainya. Terus selanjutnya yaitu bank menjamin pengembalian dana yang dititipkan oleh nasabah. Terus yang terakhir adalah dana atau barang titipan dapat diambil kapanpun oleh nasabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah prinsip mudharabah. Yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam menghimpun dana adalah akad kerjasama antara pihak pertama sahibul mal, yaitu nasabah selaku pemilik dana, dan pihak kedua mudharib, yaitu bank syariah selaku pengelola dana, dengan pembagian keuntungan yang telah dilakukan sesuai kesepakatan sebelumnya. Tentang prinsip mudharabah dalam giro mudharabah adalah giro yang operasionalnya menggunakan akad mudharabah. Giro mudharabah bersifat investasi, dan dalam giro mudharabah, nasabah yang melakukan investasi akan diberikan keuntungan berupa nisbah dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal perjanjian. Dalam mengelola dana, bank syariah tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang tidak terjadi atas kelalaiannya. Namun jika terjadi karena kelalaian dari bank syariah tersebut, maka bank syariah akan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi tersebut. Kemudian mekanismenya adalah yang pertama, bank sebagai pengelola dana harus sangat berhati-hati dalam mengelola dana milik nasabah selaku pemilik dana. Kemudian yang kedua, dalam transaksi ini, bagi hasil yang diberikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada awal perjanjian. Kemudian yang ketiga, bank diperbolehkan memungut biaya dari nasabah sebagai biaya administrasi atas pengelolaan rekening yang dibuat oleh nasabah.